Coba aja nanti si cowok itu ajak ngobrol, terus lihat matanya si cewek itu, dia pasti suka nyembunyiin perasaan tuh, suka pakai kode-kode gitu. Ya biasanya kayak gini, nggak ya kayak gini lah. Soalnya kan martabat cewek itu dikejar, bukan dicari gitu. Lebih menjauh. Iya. Lebih menjauh. Banyak nih cowok yang protes, katanya kok cewek tuh ngetes melulu gitu. Ya soalnya kan Jadi sebenarnya tujuan balas lama itu kayak gitu ya, padahal sebenarnya udah. jadi nungguin, cuman ya Jadi kamu juga gak keberatan dong kalau dites balik. Hai, selamat datang di Ruang Sendiri. Ruang untuk kita jujur bicara tentang apa saja. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri. Halo, dengan Mbak siapa? Milen. Milen. Mbak Milen, nanya dong Mbak Milen. Jadi cewek itu benar nggak sih cewek itu lebih sering menyembunyikan perasaannya kalau dia lagi suka sama cowok? Sebenarnya tergantung sih. Kalau aku sih biasanya karena aku orangnya belak-belakan, jadi ya Jadi kita nggak? langsung ngasih tahu gitu. Jadi lebih dikeluarin gitu ya, lebih Iya, ditunjukin maksudnya gitu itu ya. biar to the point aja, nggak usah kelamaan. Tapi Oh, emang gitu. banyak sih kayak, emang kebanyakan cewek-cewek tuh kayak gengsi gitu. Oh gitu, gengsi ya jadi sebenarnya alasan utama itu. Jadi kayak yang namanya cewek kan pasti suka nyembunyiin perasaan tuh, suka pakai kode-kode gitu. Pakai kode-kode. Nah ini kan kalau dia menyembunyikan perasaannya, nah itu sebenarnya topik kita kali ini ya. Kalau dia mau menyembunyikan perasaannya, ada nggak hint-hint atau petunjuk-petunjuk yang kira-kira bisa kita tangkap nih, cowoknya bisa nangkep? Oke, kalau menurut aku sih biasanya ya, kalau cewek itu dia tuh balas chat emang gengsinya tuh balasnya mungkin lama. Cuman dia itu Balesnya lama. balasnya lama. Oke. Cuman topiknya tuh dia pasti bakal tetap ngelanjutin. Chatnya tuh pasti berlanjut. Balesnya lama, tapi Chatnya tuh berlanjut. jadi sebenarnya balas lama itu emang disengaja gitu ya? Iya, jadi biar kayak ya namanya kan kalau balas cepet tuh gengsi gitu loh, kayak jual mahal dikit. Oh gitu. Jadi sebenarnya tujuan balas lama itu kayak gitu ya. Padahal sebenarnya udah. Jadi nungguin, cuman ya udahlah tunggu aja. Dikit, Sebenarnya nungguin lama tapi dikit. gitu. Nah, Oh gitu. Jadi sengaja si cowoknya dibiarin nunggu lama gitu ya. Iya, menarik tuh. Itu salah satu clue yang bisa kita dapat dari kamu nih, Milen. Dan terima kasih banget atas clue-nya. Sangat bermanfaat. Oh ya, Milen, aku minta izin ya, aku tayangin di channel kami di Ruang Sendiri. boleh. Terima kasih Milen, bye. Nah, kalau emang ceweknya menyembunyikan perasaannya, terus gimana dong caranya supaya si cowok bisa tahu? Ada nggak sih clue-clue atau hint-hint gitu, petunjuk-petunjuk? Coba aja nanti si cowok itu ajak ngobrol, terus lihat matanya si cewek itu, dia pasti bakal lihat matanya juga apa enggak. Kalau nggak mau lihat mata, itu berarti dia Suka? dia nggak mau lihat matanya karena dia tuh malu, bukan berarti dia nggak suka. Coba lihat gestur tubuhnya dia, kayak dia pasti bakalan ya melakukan gerakan yang tidak seharusnya dilakukan, itu berarti dia suka. Contohnya dong gerakan-gerakan tadi tuh. Ya biasanya kayak gini, nggak ya kayak gini lah, kayak gini ngapain? Mainin rambut gitu maksudnya? Pegangin rambut, terus kayak liatin di atas, Intinya gugup lah gitu ya? Kayak lebih menjauh aja sih. Lebih? Menjauh. Menjauh? Oh, lebih menjauh? Jadi kalau ada dia malah kabur gitu? Iya. Malah menghindar gitu? Iya. Bener-bener seperti itu? Iya. Tujuannya apa emangnya? Kenapa? Malu aja sih. Malu ya? Iya. Nah tapi pernah nggak sih kalian berpikir kalau itu sebenarnya kalau dengan cara kayak gitu si cowoknya gimana bisa tahu kalau kalian suka gitu? Pernah sih, tapi kayak emang niatnya udah menyembunyiin. Niatnya emang menyembunyikan gitu. Iya. Jadi lebih baik emang nggak ketahuan daripada tahu. Iya. Dan maksudnya gini, kalau dia tahu dan ternyata dia juga suka kan ya bagus gitu. Enggak juga sih. Nggak juga. Nggak kuat sama malunya gitu. Iya. Mungkin kalau lagi ngobrol gak berani natap matanya, terus kayak apa ya, suasananya tuh jadi aneh gitu. Ngobrol nggak berani natap matanya dan suasananya jadi aneh. Nah anehnya kayak gimana maksudnya tuh? Kayak lebih
deg-degan kali kalau lagi ngobrol sama orang yang disuka, terus gak berani natap matanya satu sama lain. Terus kalau biasanya ngehindar bukan solusi yang bagus juga sih. Soalnya biar ketemu, ngobrol, terus mungkin ya itu tadi gak berani natap Mata ya, jadi fokusnya lebih nggak berani natap mata dan aneh. Nah tadi aneh itu aku menarik, itu tertarik sama ketika mbaknya bilang jadi aneh. Jadi aneh itu maksudnya gimana ya jadi aneh? Kan grogi gitu kalau Awkward gitu, iya, jadi canggung gitu. iya canggung banget. Jadi kelihatan kayak bahasa tubuhnya Ya kayak lagi nyembunyiin sesuatu. kelihatan aneh lah gitu ya, nggak biasanya gitu. Misalnya, jadi bisa nggak aku simpulin kayak gitu? Jadi misalnya mbaknya lagi ngobrol sama temennya tadi, temen cowok yang lain gitu, jadi biasa aja gitu. Tau-tau kalau sama dia jadi aneh gitu. Iya, karena kan cewek itu kebanyakan gengsinya tinggi gitu ya. Soalnya, Gengsinya ya? Iya, gengsi. Soalnya kan martabat cewek itu dikejar, bukan ngejar gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak tanda-tanda khusus gitu ya kalau dia emang lagi menyembunyikan perasaannya gitu? Kadang-kadang kalau cewek suka sama cowok itu lebih baik dia itu diam, menyembunyikan sesuatu atau perasaan di dalam hatinya. Tapi terkadang juga ada sinyal timbal baliknya ke mereka. Kadang cenderung itu kayak mereka itu lebih tertutup. Kalau nggak gitu mereka itu lebih cuek sama si cowoknya kayak gitu. Lebih cuek. Ya. Jadi misalnya udah temenan gitu, tiba-tiba berubah jadi lebih cuek. Iya, soalnya kan kebanyakan itu cewek itu seperti itu. Nah, kalau mau ngetes dulu berapa kuatnya sih cowok itu ngejar dia, berapa sayangnya. Ini nih cewek banget nih, ngetes nih. Biasanya kayak gitu. Oh, jadi memang sengaja itu buat ngetes gitu kan? Iya. Oke. Banyak nih cowok yang protes katanya, kok cewek tuh ngetes melulu gitu. Ya soalnya kan kita nguji seberapa sayangnya dia sama kita kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi kamu juga gak keberatan dong kalau dites balik? Kalau aku sih lebih baik cari cowok yang cuek. Kan kalau cowok yang cuek itu nggak gampangan gitu loh sama cewek-cewek di lain di luar sana. Oke. Jadi fokusnya tadi tandanya kalau dia lagi menyembunyikan sesuatu dia malah jadi lebih cuek. Oke. Ya benar sih, karena Bener, kan kita sebagai cewek mungkin ada hal malu untuk mau ngungkapin atau gimana. Contohnya kalau dalam chatting ya, kita kan udah chat nih selama seharian. Cuman kan kalau besok kita mau cari topik lagi, kita nggak enak. Jadi setiap malam kita nggak bales, padahal kita belum tidur, agar besok paginya kita bisa bales. Sorry ya, udah semalam gitu. udah tidur. Jadi lagi ngechat terus tiba-tiba nggak bales kalau Iya, nggak balas, agar besok kita bisa chat. Sorry baru balas, semalam ketiduran. biar nyambung lagi gitu ya. Oke, sangat menarik tuh Mbak Al. Oke, itu poin yang kita bisa termasuk dalam kategori menyembunyikan Agar nanti kita terus bisa komunikasi tanpa harus mulai chat duluan. Oke. Ceweknya tuh kalau ke cowok yang dia suka jadi berubah sikap, terus kalau ketemu sering salting. Berubah sikap. Iya. Jadi let's say misalnya dia lagi udah selama ini temenan baik, tiba-tiba jadi rada gimana? Rada nggak baik gitu. Atau gimana? Rada gimana ya, kalau ketemu jadi salting terus ada yang cuek, ada yang biasanya malah jadi perhatian ke cowoknya. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa random dong ya berarti. Iya. Jadi kita tuh sering malu mungkin ya bahasanya, kayak Malu. buat jujur sama seseorang. Malu buat jujur walaupun dengan risiko kehilangan. Sometimes kayak kehilangan, berasa kayak nyesel juga ya kenapa nggak bilang sih gitu kan. Tapi Gitu. kadang kita tuh masih egois sama diri sendiri kalau susah buat ngungkapin. Wow, kamu termasuk wanita yang langka mau mengakui bahwa kamu egois. Pasti nih cowok-cowok pada setuju nih. Memang fakta sih. Fakta seperti itu ya. Oke. Biasanya sih kalau menyembunyikan perasaannya dengan kalau ada si doi nih. Jadi biasanya kayak pura-pura aja kayak kayak nggak suka gitu loh, kayak cuek gitu loh, berasa kayak aku nggak suka nih, cuman ya udah kita cuma temen aja, padahal ntar kalau udah pulang
kayak tadi ketemu sama dia ya, aduh deg-degan banget kayak gitu. Jadi kayak gitu. pura-puranya aja kayak gitu. Sebenarnya sih seneng kayak gitu. Jadi hal yang dilakuin tambah pura-pura nggak suka gitu. Iya bener, kalau Jadi- aku sendiri sih kayak gitu. Itu ditunjukinnya dengan makin cuek gitu. Iya, makin cuek, ngerasa kayak nggak butuh sama dia gitu kan. Padahal sebenarnya sih pengen deket-deket. Dan itu kelihatan banget di gesturnya ya. Oh, pasti. Kelihatan banget di bahasa tubuhnya gitu. Jadi misalnya apa tuh? Misalnya kalau yang ngelihat Buang muka sih. Buang biasanya. muka, gitu. Buang muka, terus kayak kalau ngobrol biasanya nggak lihat matanya gitu kan. Ngobrol sama temen yang lain gitu loh. oh oke. Nah, itu menarik tuh. Itu informasi yang sangat bermanfaat tuh. Jadi next time cowok-cowok bisa lebih peka lah ya, bisa nangkep itu Betul sinyalnya. Oke, kalau itu sebenarnya sebagian besar cewek pasti ada banyak yang kayak gitu. Sebagian Tapi kalau- besar ya? Sebagian besar. Tapi kalau aku pribadi tipe yang nggak ngelakuin itu. Gitu. Aku tipe yang kalau misalnya tertarik dan misalnya ternyata nih orang ada peluang, ya gue jujur aja. Aku gitu. Oh gitu. Jujur berani ngomong, mengungkapkan perasaan lebih dulu gitu. Yes, karena menurut aku punya pemikiran bahwa setiap orang tuh punya hak untuk suka sama siapa aja. Asalkan lu nggak ganggu pacar orang dan lu nggak ganggu suami orang. Menurut gue benar, dan itu kebalikannya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau, maksudnya kan banyak nih perempuan yang rada gengsi juga, atau laki-laki mungkin ada juga yang gengsi takut nggak tertarik atau apa gitu. Kalau gue tipe yang berani aja ngomong, kayak selama lu masih sukanya wajar dan tidak melukai siapapun dan tidak menyakiti siapapun, menurut gue itu hak lu buat ngomong. Oke, nah ini perlu dikampanyekan nih, biar ya, perlu apa ya, pemikiran kayak gini sebenarnya menurut gue pribadi sih perlu dikampanyekan, dalam artian ya kan banyak, soalnya gini loh, banyak juga sebenarnya cowok-cowok berkualitas di luar sana, mereka baik, attitude-nya sopan, ya berkualitas lah gitu ya. Tapi mereka untuk membuat gerakan duluan di awal itu berat gitu loh. Betul sekali. Dan kalau kalian lebih terbuka kan lebih enak ya, lebih enak. Betul banget. Kalau gue pribadi sih sebenarnya banyak ngomong ke teman-teman yang perempuan, terutama maksudnya kayak misalnya mereka tertarik gitu ya. Mereka tertarik, tapi mereka kayak ya malu lah, masa gue duluan yang ngomong, malu lah nanti dia nggak suka gimana. Ya lu nggak nyoba, lu nggak deketin, ya gimana dia mau tahu? Siapa tahu ternyata dia suka sama lu, siapa tahu dia tertarik sama lu, jadi lu nggak usah takut. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak suka juga nggak Nah, apa-apa. kalau nggak suka juga, nah itu yang menurut gue penting buat siapapun, mau laki-laki atau perempuan. Lu harus punya pedoman sendiri bahwa lu boleh ngomong, lu suka, itu hak lu suka sama siapa aja terserah, tapi jangan ngarep perasaan lu langsung dibales. Kayak pasti ada banyak banget, kayak tipe gue, misalnya gue ngomong sama laki, pasti ada banyak banget kan laki yang kayak anjir cewek nih nembak gue, atau mungkin mengatakan nembak, tapi menurut gue pengucapan suka itu bukan berarti langsung lo mau jadi pacar gue, nggak, itu beda. Menurut gue kalau lo mau ngomong suka ya suka aja. Banyak kok orang yang kayak gue suka tapi bukan berarti gue mau pacaran sama lu, cuma gue suka sama lo kayak gitu. Itu hak lo, jadi nggak usah takut. Dan laki-laki juga jangan insecure sendiri, karena siapa tahu cewek yang lu suka itu suka sama lo. Jadi jangan overthinking. Tuh guys, lihat tuh, kalian dinasihatin panjang lebar tuh. Tapi benar. Banyak banget yang kayak gitu masalahnya, sering terjadi. Benar. Dan ini udah 2021 harus lebih berubah ya. Betul gitu, dan tidak salah kok. Anyway, terima kasih banget atas wejangan-wejangan dari kamu. Semangat buat yang ingin menyatakan perasaan. Thank you ya, dan aku minta izin aku tayangin di channel gue di Ruang Sendiri ya. Siap. Oke, thank you. Terima kasih. Bye. Nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu. Karena aku, kamu, kita butuh ruang sendiri.